Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Syah Ibrahim, berasal dari kelas PAI 3A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dengan NIM 211012035. Jadi, di sini saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pengembangan evaluasi pendidikan yang diajarkan oleh Ibu Dr. Lian G. Otaya, MPD. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran kata dasarnya ukur. Jadi, dalam pengukuran terdapat alat yang diukur. Alat yang diukur ini maksudnya adalah mengukur 3 ranah peserta didik, yaitu ranah afektif berkaitan dengan sikap, ranah kognitif berkaitan dengan pengetahuan, dan ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan peserta didik. Yang kedua, pengujian. Pengujian kata dasarnya uji. Jadi, dalam pengujian terdapat evaluator. Dalam hal ini, evaluator harus bersikap objektif dan adil. Artinya, harus profesional dalam pengujian. Selanjutnya, ada 2 bentuk pengujian yang bisa digunakan oleh evaluator dalam menguji peserta didik, yaitu dalam bentuk tes atau pilihan ganda, dan yang kedua, non-tes atau teknik yang digunakan. Yang ketiga, penilaian. Proses pemberian nilai berdasarkan data kuantitatif hasil pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan. Apa itu evaluasi pembelajaran? Jadi, apa itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana cara pengevaluasian? Ada 7 hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, menentukan tujuan penilaian. Yang ketiga, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Yang keempat, menyusun kisi-kisi. Yang kelima, mengembangkan draft instrumen. Yang keenam, uji coba dan analisis soal. Yang ketujuh, revisi dan merakit soal. Selanjutnya, kapan pengevaluasian dan siapa nanti yang mengevaluasi? Kapan melakukan pengevaluasian? Jadi, evaluasi akan dilakukan guru setelah proses belajar atau transfer knowledge melalui tugas dan materi yang diajar telah selesai dilakukan. Selanjutnya, siapa yang melakukan evaluasi? Jadi, yang melakukan evaluasi pembelajaran adalah guru. Dalam proses evaluasi pembelajaran, guru berperan sebagai evaluator yang berfungsi untuk mengetahui berhasil atau tidaknya seorang guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, mengapa diperlukan evaluasi? Karena evaluasi sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya
suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Selanjutnya, tujuan secara umum dan khusus evaluasi. Secara umum, untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar siswa dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan pengajaran. Sedangkan secara khusus yaitu untuk membuat penilaian tentang suatu program, meningkatkan efektivitasnya, dan untuk mempertimbangkan keputusan. Selanjutnya, fungsi evaluasi secara umum mengukur. Dalam hal ini, evaluasi berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Selanjutnya, 1. Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Yang kedua, umpan balik perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada orang tua. Selanjutnya, menunjang penyusunan rencana pembelajaran. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, salah satunya ialah pedoman pembelajaran. Rencana pembelajaran ini dibuat untuk memberikan petunjuk arah pembelajaran. Guru maupun siswa dapat lebih terarah dalam melakukan setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, fungsi secara khusus psikologi, deduktif, dan administratif. Secara psikologi mengandung fungsi yang cukup signifikan, baik bagi siswa, guru, dan orang tua siswa. Bagi siswa, penilaian guru merupakan alat bantu mengatasi kekurangmampuan atau ketidakmampuannya dalam menilai kemampuan dan kemajuan dirinya sendiri. Selanjutnya, penalaran deduktif. Penalaran deduktif ialah suatu cara berpikir yang dimulai dari sesuatu yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan kaidah logika. Secara administratif, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis evaluasi. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian sumatif adalah suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Evaluasi diagnostik merupakan evaluasi yang memiliki penekanan khusus pada penyembuhan kesulitan belajar siswa yang tidak terpecahkan oleh formula perbaikan yang biasanya ditawarkan dalam bentuk evaluasi formatif oleh guru. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program tertentu.